Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, nanti malam jam 00 waktu Indonesia Barat, Inter akan dijamu oleh Atalanta. Bagaimana pertandingan nanti malam? Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Atalanta, tim yang bagus dan solid. Dan mereka juga belum terkalahkan di kandangnya mereka dan belum kebobolan. Nah, sama dengan Inter yang laga tandang selalu menang dan juga tanpa kebobolan. Ini akan menjadi pertandingan yang menarik. Dan tetapi kalau kita melihat 5 pertandingan terakhir, pertemuan terakhir Inter melawan Atalanta, Inter selalu menang 3 kali ya. Dan 2 kali imbang. Jadi Inter belum pernah kalah dalam 5 pertandingan melawan Atalanta. Tapi ini adalah sesuatu yang harus benar-benar intens yang dilakukan Inter. Kenapa? Karena ya seperti gue bilang tadi bahwa Atalanta ini juga lagi bagus. Semoga aja nanti melawan Inter mereka tidak bisa menampilkan penampilan terbaik mereka. Dan Inter bisa mendominasi dan juga bisa memenangkan pertandingan nanti malam, sahabat Bob. Nah, kita sedikit kalau kita lihat pertandingan terakhir Atalanta ya. Mereka menang melawan Sporting 1-2, terus mereka kalah melawan Lazio ya. Itu di kandang Lazio mereka kalah 3-2, tapi di kandang sendiri mereka menang melawan Genoa. Terus juga di kandang Empoli kemarin mereka menang 3-0. Jadi ini juga mereka juga lagi di peringkat 4 dengan 19 poin. Beda 6 poin dengan Inter. Jadi kalau Inter bisa melewati nanti malam ini akan bagus buat Inter kelanjutannya bagaimana untuk di Serie A, sahabat Bob. Terus juga 5 pertandingan terakhir Inter menang melawan Benfica, terus seri melawan Bologna, menang melawan Torino, dan menang melawan Salzburg, dan terakhir Inter mengalahkan Roma di Giuseppe Meazza 1-0, sahabat Bob. Jadi Inter terus melanjutkan tren positif. Semoga ya ini adalah tantangan buat Inter, buat Inzaghi untuk bisa mengalahkan Atalanta. Dan sahabat Bob, bagaimana melihat pertandingan nanti malam? Bagaimana prediksi sahabat Bob? Menurut gua Inter menang tipis melawan Atalanta. Kita juga jangan lupakan bahwa Scamacca yang sempat diincar Inter akhirnya memilih Atalanta dan sekarang dia sudah mencetak 4 gol dari 7 pertandingan. Jadi ini perlu diwaspadai ya, semoga aja nanti Fratesi bisa mematikan Scamacca. Terus juga pemain-pemain lini tengah Inter itu bisa membuat perbedaan di Bergamo ya. Terus kalau kita lihat skuadnya ya, jadi kalau kita lihat skuadnya si Inter, pasti mereka akan menggunakan seperti biasa 3-5-2. Sementara kalau kita bicara Atalanta, mereka juga bermain 4 back ya, 3 back juga, cuman mereka di 3-4-3 atau 3-4-1-2. Nah, yang perlu kita waspadai siapa aja? Ya, kalau mereka juga punya Lukman ya. Lukman itu juga bagus, terus juga mereka punya Koopmeiners ya, sempat diincar Inter. Ini dia adalah gelandang serang dan ini juga bagus. Nah, De Roon ini juga pemain Belanda ya, satu kampung sama si Dumfries. Ini juga perlu diwaspadai. Terus ada Ederson ya, Ederson udah mulai apik juga nih penampilan di Atalanta. Terus juga ada si Hateboer ya, pemain Belanda juga. Nah, kalau di belakang mereka ada Toroy dan Jim Misty. Nah, ini juga perlu kita waspadai. Tapi semoga Inter benar-benar bisa mengalahkan mereka ya, karena Inter juga dengan formasi 3-5-2 itu akan bermain. Ada Somers, Pavard, Acerbi, dan Boston itu udah pasti di belakang. Di sayap kanan udah pasti Dumfries, di kiri adalah Di Marco. Nah, di tengah adalah Barella, Hakan, dan bahkan katanya Mkhitaryan akan menjadi cadangan. Kemungkinan Fratesi, kata Inzaghi. Tapi kita akan lihatlah. Di depan kita tidak pungkiri duet Tula. Semoga Tula, si Thuram sudah mencetak 4 gol.
7 assist, dan Lautaro 11 gol dan 2 assist, sahabat Bob. Semoga mereka juga bisa membobol gawang Atlanta. Nah, sedikit gua update selain pertandingan bahwa Inter juga sekarang lagi mencoba mendatangkan pemain muda Schalke, Hasan Cuadrado ya. Ini pemain Jerman ya, terus masih muda dan ini menjadi gelandang yang luar biasa penampilannya. Musim ini 11 penampilan di Bundesliga dan dia juga sudah mencetak gol, 1 gol dan 1 assist. Tapi Inter berusaha untuk mengalahkan persaingan berat ya dari banyak sekali ya, dari Arsenal. Jadi pemain muda ini pemain bagus, tapi kita akan lihatlah apakah Ausilio bisa mendatangkan. Karena ini pemain bagus. Kalau sahabat Bob lihat di YouTube, ini gila banget. Dan masih 17 tahun, tetapi sudah bermain di tim senior Schalke. Schalke kan sekarang di Serie B-nya Liga Italia lah sepertinya. Dia tidak bermain di utama, karena degradasi, sahabat Bob. Semoga ya kalau memang itu Inter bisa mendatangkan akan lebih bagus. Terus juga kemarin kalau gue bilang bahwa Inter mengincar Kolpani, ternyata Inter juga tetap fokus dengan pemain West Ham ya. Pemain West Ham itu Thomas Soucek ya. Jadi 2 orang ini yang diawasi oleh Inter, apakah mereka bisa didatangkan, apalagi Soucek ini kan kontraknya juga bakal habis. Kalau Kolpani kita sama-sama tahu juga harganya lumayan karena pemain muda, tapi Inter punya hubungan yang baik dengan Monza. Kita lihatlah bagaimana, apakah pemain-pemain ini bisa datang atau tidak, kita akan lihat, sahabat Bob. Terus juga kalau kita bicara Somers ya, kiper MU kini tinggal kenangan di Inter berkat kepahlawanan Somers ya. Kita tahu Somers di Serie A ya 7 clean sheet, 3 kebobolan dan baru kebobolan 5. Semoga nanti di Atlanta dia juga bisa membuktikannya, sahabat Bob. Bagaimana laga-laga krusial di sini perannya Somers nih luar biasa melawan Roma kemarin. Jadi akhirnya kita lupa kalau kita pernah punya si Onana, sahabat Bob ya. Semoga Somers bisa terus menampilkan penampilan terbaik. Ini yang dibilang Simone Inzaghi sebelum pertandingan. Dia memuji pemain Prancis ya, si Thuram. Dia berintegritas dengan sempurna di Inter. Dan si Inzaghi juga menuntut konsentrasi tinggi ya untuk melawan yang namanya Atlanta. Mereka memiliki pelatih yang luar biasa. Inzaghi berbicara tentang Atlanta. Skuad yang luar biasa, juga mereka meraih hasil bagus di liga ini. Akan menjadi pertandingan di mana kami menjaga konsentrasi kami tetap tinggi. Semua aspek sangat penting. Kami harus menjaga kejelasan yang kami miliki dalam beberapa pertandingan terakhir besok di Bergamo. Kami menghadapi tim yang memiliki kualitas teknis dan fisik. Manajer Inter mendesak para pemain untuk tetap bersatu dalam fase penderitaan pertandingan besok. Kami harus selalu berkonsentrasi. Dalam beberapa pertandingan terakhir, kami bermain bagus dalam bertahan. Besok para pemain akan stres dan kami harus menanggung penderitaan bersama-sama di beberapa momen pertandingan. Karena kami tahu lawan yang kami hadapi. Kedua tim punya fisik dan senjata beragam. Besok akan menjadi pertandingan yang luar biasa di lapangan yang tidak sederhana ya. Itu yang Inzaghi bilang, dan dia juga memuji si Marcus Thuram ya. Sejak 13 Juli dia terus berkembang dan dia juga masih terus bisa mengembangkan dirinya. Semoga ya si Tula benar-benar membuat obrak-abrik gawang si Atlanta ya. Ini kalau kita berbicara Acerbi, setelah Haaland, Giroud, Lukaku, back Inter Milan ingin lepas striker Atlanta ya. Scamacca ya, apakah Acerbi akan bisa mematikan Scamacca? Itu juga ada Lookman, terus juga mereka juga punya beberapa striker bagus ya. Jadi ini tugasnya si Acerbi. Semoga Acerbi juga bisa membungkus Scamacca.
Inter Milan ingin mempertahankan rekor tandang sempurna meski menjalani pertandingan sulit melawan Atalanta, Juventus, dan Napoli. Nah, ini dimulai nanti malam. Ini adalah tantangan pertama di tandang karena Inter belum pernah kalah dan mempunyai rekor 100% menang dan juga tanpa kebobolan. Kalau misal Inter bisa melewati Atalanta, Inter berikut akan melawan Juventus, melawan Napoli, dan melawan Lazio. Ya, ini tim-tim besar. Semoga Inter tetap bisa mempertahankan konsistensinya. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi akan keluarkan susunan pemain terkuat melawan Atalanta. Tapi 3 perubahan diharapkan untuk bentrokan Liga Champions melawan Salzburg, sahabat Bob. Ya seperti gue bilang tadi ya, kemungkinan ya tadi Fratesi mungkin akan bisa menggantikan Mkhitaryan atau Mkhitaryan yang terus bermain nanti melawan Atalanta. Kita akan lihat aja sahabat Bob. Yang jelas Inzaghi udah tahu siapa aja pemain yang akan dia turunkan. Legenda Inter Bonin Sekna merasa Lautaro Martinez layak raih Ballon d'Or ya. Ya nanti dengan penampilan dia yang luar biasa ya, semoga di musim depan dia bisa mendapatkan Ballon d'Or. Terus siapa Bonin Sekna bilang bahwa si Lautaro adalah salah satu striker terbaik di Eropa ya. Mengenai apakah menurutnya Inter bisa menangkan Serie A? Tentu saja. Saya melihat mereka melawan Roma. Mereka tampak seperti tim yang hebat. Bonin Sekna juga memberikan pandangan bahwa Thuram adalah pemain yang memberikan banyak nilai bagi tim. Dia mencetak gol yang sangat bagus. Jupe harus berhati-hati. Ini akan menjadi duel di antara keduanya. Prediksi Bonin Sekna soal perburuan gelar Serie A ya. Ini sedikit si Opa Marotta juga bilang bahwa dia cerita bahwa Lukaku menutup babaknya. Zhang mencintai klub. Ya, kita tahu Zhang Suning begitu mencintai Inter. Jadi makanya seperti di video gua sebelumnya bahwa mereka berusaha untuk membiayai kembali utang Oktri supaya mereka tetap mempunyai kendali terhadap Inter. Dan juga kita udah tahu bahwa mereka lagi menyusun untuk pembangunan stadion baru dan bagaimana kemasukan-kemasukan Inter untuk bisa terus membuat Inter semakin kuat. Semoga ya itu yang dibilang si Opa Marotta. Terus kalau dia berbicara sedikit Samardzic ya itu sudah apa ya, Samardzic itu udah lewat tetapi ya dia tidak ada dalam pikiran kita. Terus ditanya tentang Kolpani, ya kami memiliki hubungan baik dengan Monza. Mereka memiliki beberapa pemain yang menarik di skuadnya. Kalau ada yang konkret, nanti kita akan kembangkan. Samardzic, dia telah disebutkan namanya, tetapi kami fokus pada saat ini dia mewakili masa depan dan tidak ada dalam rencana kami saat ini, kata Opa Marotta. Nah, kemarin gua bicara tentang Santiago Gimenez ya, dan ternyata memang Inter terus ya membangun hubungan komunikasi dengan perwakilan mereka dan juga dengan Feyenoord. Nah, kita akan lihatlah seperti apa harganya, kurang lebih sekitar 50 juta. Apakah Inter bisa mendatangkan atau tidak? Kita akan lihat di musim depan. Tetapi ini memang oke banget ya. Jadi kalau dia datang ini akan membuat Inter semakin kuat. Nah, sebelum pertandingan Atalanta, Adriano di media sosial mengenakan seragam nerazzurri, tim tercinta selalu ada di hati saya. Ya, walaupun dia pernah bermain di Roma, ya, tetapi dia hanya mencintai Inter. Ini sayang banget karirnya, ini tendangan geledeknya, ini pemain yang luar biasa. Sayang karirnya tidak seperti yang diharapkan ya. Ya, thank you Adriano supportnya dan bagaimana dia juga membantu Inter dulu. Jadi semoga nanti malam ya sahabat Bob, mari kita live reaction dan bagaimana kita akan melihat Inter kita bisa melanjutkan tren positif ya, dan semoga kita terus menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes!